Halo Hires, selamat pagi. Sekarang kita lagi di Day One Study Visit. Seperti yang bisa kita lihat, sekarang kita lagi gathering untuk berangkat di kampus Sudirman. Nah, sebentar lagi kita lagi menunggu beberapa orang nih sebelum kita gaspol aja ke bandara. Yuk, see you in bandara. Hai guys, jadi kita udah ada di bandara, kita mau terbang. Oke sayang. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai. Seperti yang dilihat di sini masih subuh ya, masih kosong. Kayak teman-teman yang nonton juga sekarang belum bangun. Tapi kita sudah sampai. Sebentar lagi kita akan ngantri di dagang roti. Terus pesawatnya akan manggil kita. Oke, see you in Jakarta. Oke, konnichiwa Hires. Sekarang kita sudah sampai di daerah ibu kota. Bukan daerah ibu kota, sudah sampai di Jakarta. Tadi kita kurang lebih melaksanakan penerbangan berapa jam ya? Berapa jam? Sekitar 1 jam 50 menit. Oke, 1 jam 50 menit. Tapi jujur aku nggak ngerasa ya, karena tidurnya enak sekali di sana karena goyang-goyang. Sebentar lagi kita akan berkumpul ke bus, kemudian langsung aja kita cus ke Embassy of Japan. Bye. Konnichiwa again, Hires. Sekarang kita sedang berada di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Bersama di sini saya Gus Surya bersama Bruno Busang, salah satu bagian dari informasi dan kebudayaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Oke, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih buat Bruno Busang. Ya. Untuk Bruno Busang sendiri, tadi sempat mengatakan kalau sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun ya? 2 tahun. Oke, untuk Bruno Busang sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam belajar bahasa Indonesia? Wow. Oh ya, saya datang ke Indonesia pada tahun 2019, belajar bahasa Indonesianya di Des Bahasa. Terus saya kalau di Des Bahasa kan bahasanya sangat formal, tapi kalau di sehari-hari berbicara sama orang Indonesia ini informal sekali. Ya benar. Bahasanya mungkin beda ya gitu ya. Itu salah satu tantangan saya kalau di percakapan sehari-hari ini beda sekali. Berarti dalam belajar bahasa informal itu perlu praktis juga ya? Ya betul sama. Kira-kira untuk orang Indonesia nih, untuk belajar bahasa Jepang itu dari Bruno Busang sendiri ada tips and trick nggak? Atau apa istilahnya, kata-kata yang bisa membantu bahasa orang Indonesia belajar bahasa Jepang? Oh, oke. Mungkin salah satu bahasa kata-kata bahasa Jepang oishi. Oishi itu enak. Iya. Jadi kalau makan oishi gitu. Kalau untuk membantu supaya orang Indonesia tuh mudah belajar bahasa Jepang itu ada nggak dari Bruno Busang? Oh, mungkin saran saya nonton anime, baca manga itu bisa pelajari bahasa Jepang. Oke, dengar tuh teman-teman yang suka baca manga, nonton anime, dan nonton film Jepang juga ya, Bruno Busang. Betul, itu bisa membantu kalau misalnya nanti teman-teman juga mau beasiswa ke Jepang, karena Jepang juga banyak beasiswa ya untuk mahasiswa Indonesia. Banyak. Nah itu teman-teman. Untuk itu Bruno Busang sudah 5 tahun di Indonesia ya kurang lebih. Dari 5 tahun. Itu kira-kira apa budaya yang paling menarik bagi Bruno Busang dari Indonesia? Oh, budaya apa ya? Apa tariannya atau orangnya malah? Oh iya, sebenarnya sih saya menyadari bahwa kalau di
karakteristik antara orang Jepang dan orang Indonesia mungkin agak mirip ya. Orangnya sopan, ramah, suka senyum. Itu kayak orang Jepang dan saya sangat nyaman tinggal di sini. Wow, terima kasih. Ya, itu mungkin juga jadi penyebab kenapa Indonesia sama Jepang itu kerjasamanya sangat langgeng ya sekian puluh tahun ini. Ya, atau lebih. Iya. Oke, sekian dari sesi ini bersama Bruno Busang. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Oke, matur suksema. Oke, bye-bye. Ya, halo Hiers, welcome back to Jakarta. Sekarang kita berada di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi kita barusan mendapatkan materi nih tentang diplomasi publik karena kita juga berada di Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, di sana itu kita mendapatkan materi yang luar biasa sih dari expert ya, pembicara yang sangat expert di bidang itu, dan dosen kita bahkan jadi moderator di sana. Asiknya nih, kita dikasih kesempatan buat nanya-nanya sama bahkan kita ditanya sama narasumbernya. Kebetulan nih aku nanya dan dapat hadiah travel tumbler 500 mili. Kameramen. Wah, udah balik ya. Nah, ini travel tumbler 500 mm. Mililiter ya, benar sekali. Oleh karena itu teman-teman, aku saranin buat kalian para generasi muda untuk tidak ragu dalam menanya dan menjawab. Oke, sekian untuk di Kemenlu RI. Kita akan lanjut ke destinasi selanjutnya. Bye-bye. Hari ini kita udah di day to study visit. Kira-kira kita mau kemana ya? Hari ini kita mau ke UN sama mau ke Embassy of US nih guys. Kira-kira nanti banyak vlognya nggak ya? Tapi sayangnya di hari ini kita nggak terlalu banyak ngevlog karena di UN sama Embassy of US tuh agak ketat guys. Jadi ya beberapa aja ya kita ngevlognya. Dah, see you. See you. Halo semuanya, untuk vlog kali ini akan diambil oleh aku, Adam Dustin, dan di sini kita sedang berada di United Nations Resident Coordinator, dan kita disambut oleh UNIC ya kak ya. Kalau boleh tahu kakaknya siapa namanya kak? Sebelumnya halo semuanya teman-teman dari HI Universitas Udayana. Perkenalkan nama saya Aldi. Saya merupakan United Nations Volunteer for Public Information UNIC. Wah keren banget nih. Aku punya beberapa pertanyaan nih kak regarding kita kunjungan kita ke sini. Di sini aku sangat tertarik dengan the fact yang kakak dari UNV. Aku juga terus terang udah bikin akun di UNV-nya, tapi kayak bisa nggak ya? Mungkin kakak ada punya tips nggak sih kak? Mungkin untuk how to do the preparation-nya, mungkin kayak how to make like a good resume, atau mungkin dari pengalaman kakak sendiri yang dimasukin ke resume itu ada apa aja sih kak kalau boleh tahu? Ya benar, saya UNV, cuman kategorinya masih university malahan. Jadi UNV itu ada beberapa, ada yang university, ada yang youth, sama ada yang spesialis dan expert ya. Jadi buat teman-teman kita yang sebagai mahasiswa, karena saya graduate-nya last year, jadi masih belum jauh ya.
kita bisa coba yang university sama yang youth. Dimana di sana itu pengalamannya 0 sampai 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita masih ada pengalaman, misalnya magang selama 6 bulan atau misalnya pengalaman organisasi selama beberapa bulan, itu masih di-consider sama pihak PBB-nya. Jadi tipsnya buat teman-teman sekalian, yang pertama itu make sure passionnya di mana gitu. Saya merupakan anak manajemen ekonomi. Technically saya awalnya berpikir kayaknya nggak mungkin dia masuk PBB, soalnya saya mungkin lebih ke bisnis atau ekonomi ya. Tapi dulu pas di semester 6 saya tuh pernah magang di content writer di salah satu startup waktu itu. Jadi saya lihat ada waktu itu buka UNP di PBB Indonesia bagian public information, di mana salah satu yang dibutuhkan di sana itu bisa bikin konten-konten untuk PBB Indonesia, baik itu konten sosial media maupun di websitenya. Jadi di sana juga perlu skill komunikasi sama tulisan. Jadi di cover letternya pastikan pengalaman teman-teman gak hanya pengalaman organisasi tapi pengalaman intern. Makanya saya sangat merekomendasikan buat teman-teman HI UNUD Universitas Udayana agar take internship dan jangan lupa ambil organisasi, karena itu sangat ngebantu buat resume teman-teman lebih kuat gitu. Oh oke Kak, terima kasih banyak untuk tips-tipsnya. Itu sangat apa ya? Karena jujur Kak, aku juga sebenarnya udah bikin akunnya, cuman kayak aduh kayaknya kurang deh kayak gitu Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin kan kita udah datang nih Kak sebagai mahasiswa ke UN. Mungkin dari Kakak sendiri ada harapannya nggak sih Kak dari kita sebagai mahasiswa setelah kita hadir di sini? Mungkin kayak apakah membuat suatu inisiasi atau dan lain sebagainya Kak? Harapannya yang pasti teman-teman semakin bersatu sebagai teman-teman HI. Nggak hanya teman-teman HI, sebenarnya teman-teman di luar jurusan juga. Sebagai moto kita Leave No One Behind, kita di sini hadir, apalagi teman-teman HI sangat concern banget ya sama Sustainable Development Goals. Hopefully kita bisa berkontribusi dengan masyarakat dengan cara kita sendiri. Mungkin teman-teman HI bisa menyuarakan, speak up everything that you have in your mind. Jangan takut, sekarang kita juga punya tools social media. Jadi kalau misalnya ada campaign, kita juga ada International Day. Jangan lupa untuk merayakan, misalnya ada International Day of Families. Ayo pererat hubungan kita dengan keluarga, atau misalnya ada International Day di mana kita nggak boleh hate speech untuk sesama. Yang pasti be positive, be creative, dan jangan lupa untuk terus berkarya apapun bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa achieve bidang kita sesuai masing-masing, dan yang pastinya bermanfaat bagi orang lain. So, sukses untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak, udah disambut juga, dan semoga dengan kehadiran kita ke sini kita bisa apa ya, koneksi kita tuh akan terus sampai ke depannya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Oke, itulah teman-teman waktu kita kunjungan di UN, dan sampai jumpa di tempat selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya. Sekarang kita udah ada di US Embassy di Jakarta, dan sekarang kita lagi berada di American Spaces, di library-nya mereka. Dan di sini banyak sekali buku-buku, terutama tentang Amerika ya udah pasti, yang bisa kita baca dan kita pinjam. Dan di sini ternyata security-nya sangat ketat guys. Jadi semoga kunjungan ke US Embassy kita hari ini bisa membawa manfaat ya guys. Oke, ikutin terus ya. Lagi sama kita bisa dari mana nih tadi? Tadi kita udah ke UN sama US Embassy guys. Kira-kira capek nggak ya? Capek banget sih. Cuman nggak capek nggak ya? Iya, karena sekarang kita kita ada di Pink. Yeay. Yuk ikutin kita jalan-jalan. Oke, kalau untuk aku sendiri tuh jujur asik banget ya. Karena tahun lalu juga kebetulan aku ikut ke Jakarta, dan itu berangkatnya ke UN sama US juga. Jadi tahun ini walaupun kembali ke sana itu, tapi ada pengalaman berbeda.
seperti yang pertama di UN tuh aku lama terjebak nih di sesi pengecekan security. Nah pas masuk tuh aku tahu-tahu duduk di tengah. Padahal aku nggak tahu apa ya. Baru datang duduk di tengah-tengah orang ngomong, tapi nggak apa sih, keren. Terus pas di US juga lumayan lama kehalang security karena memang pengecekannya top notch, tapi nggak apa-apa. Itu juga mencerminkan bahwa setiap embassy merupakan ekstensi dari negaranya masing-masing, dan US itu dicerminkan sekali dari embassy-nya yang sangat amazing. Kemudian pemateri di sana juga sangat fun, sangat enjoy. Dia itu seperti ngobrol sama teman-teman, nggak kayak kasih materi yang formal, dan dia itu memberikan insight-insight yang lumayan mantap kepada kita sebagai calon diplomat ya. Habis itu juga di UN sama US itu mereka memberikan line untuk masa depan, kayak volunteering di UN, kemudian kesempatan untuk ikut UCLA atau di Southeast Asia itu US punya programnya sendiri. Kemudian program untuk belajar di US. Jadi ya worth it lah hari ini. Sekarang kita juga lagi di peak kebetulan. Tadi setelah sekian jam jalan aku tidur. Sekarang bangun-bangun disambut dengan suasana yang sangat luar biasa. Kalau aku kesan-kesannya itu karena tahun lalu nggak sempat ikut, baru ikut tahun ini. Seru sih di UN, kayak benar-benar jadi diplomat pada umumnya kayaknya ya. Habis itu kalau di US tuh seru, terus ketat banget, lama juga, terus seru sih, banyak tahu informasi kayak beasiswa dan lain-lain. Di day itu ini kita udah ke UN. Tadi pertama di UN kita dapat banyak banget kayak sharingan tentang career sama experience terutama dari Ibu Tandi. Satu yang aku ingat banget dari Ibu Tandi itu kalau misalkan experience yang banyak itu lebih menarik daripada kayak unggul di satu bidang tertentu doang. Terus habis itu next kita ke Embassy of USA. Tadi ada pembicara senior diplomat Abraham Lee yang kasih kita banyak advice terutama di bidang scholarship. Terus habis itu dapat informasi juga, sharing informasi dari Kak Putra sama Kak Iqbal soal YC Lee sama soal education USA.